Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Yohanes Samandar Tommy dari kelas IT 402, Prodi PJJ Informatika dengan NIM 220401011010110. Di sini saya akan menjelaskan dari jawaban ujian analisa berorientasi objek dengan Bapak dosen Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan dari soal eh, yang ada ya. Yang pertama, gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam rich picture diagram, flow map, flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang berada pada PT Himatika. Oke, di sini saya menggunakan flowchart di mana di sini ada eh, administration input data, login, fingerprint data collection, employee fingerprint entry, raw data transfer, absent data entry, absent analysis, daily attendance, ada view reports, ada monthly overtime report, dan employee self service. Di mana di sini dari login itu kita ke administrasi input data, fingerprint data collection, employee finger entry, raw data transfer, terus ke absent data, ke absen analis, daily attendance, terus di sini ada manajemen view report, ke monthly offer report, dan ke employee self service. Seperti itu. Yang kedua, analisa permasalahan proses bisnis berjalan menggunakan salah satu framework. Untuk analisa permasalahan proses di PT Himatika, saya menggunakan framework PHS, Performance, Information, Economics, Control, Efisiensi, dan Services. Yang pertama adalah performance atau kinerjanya. Permasalahannya itu lambatnya pemrosesan data absensi karena proses pengumpulan data dan data sidik jari manual. Kedua, waktu yang diperlukan untuk memindahkan data dari mesin absensi ke sistem utama setelah setiap shift selesai bisa menyebabkan keterlambatan. Untuk solusinya itu mengotomatisasi pengumpulan dan pemrosesan data absensi menggunakan integrasi langsung antara mesin absensi sidik jari dan sistem utama. Yang kedua, mengimplementasikan sistem real-time update untuk mengurangi waktu pemrosesan. Yang kedua, information atau informasi. Permasalahannya data yang tidak lengkap atau tidak akurat karena ketergantungan pada input manual. Yang kedua, kesulitan dalam menghasilkan laporan tepat waktu dan akurat. Solusinya menggunakan sistem yang validasi dan verifikasi data otomatis. Yang kedua, implementasi dashboard yang memberikan informasi real time kepada administrator dan manajemen. Oke, selanjutnya adalah economics atau ekonominya. Permasalahannya biaya tinggi untuk administrasi manual dan pengelolaan data absensi. Yang kedua, waktu lembur yang berlebihan bisa mengakibatkan biaya tambahan bagi perusahaan. Solusinya mengurangi biaya administrasi dengan mengotomatisasi proses absensi. Yang kedua, mengoptimalkan jadwal shift untuk mengurangi kebutuhan lembur. Yang keempat adalah kontrol. Permasalahannya di sini adalah kurangnya kontrol terhadap ketidakhadiran karyawan dan alasan absensi. Risiko keamanan dan karyawan yang disimpan secara manual. Solusinya mengimplementasikan sistem kontrol otomatis untuk memantau kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Terus menggunakan inskripsi dan mekanisme keamanan lainnya untuk melindungi data karyawan. Yang kelima adalah efisiensi. Permasalahannya di sini proses manual memakan waktu dan sumber daya ya. Yang kedua, duplikasi data dan kesalahan input manual mengurangi efisiensi operasional. Solusinya adalah menggunakan teknologi pengenalan sidik jari dan meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi proses pengumpulan dan pemrosesan data. Yang keenam adalah services atau layanan. Permasalahannya adalah karyawan kesulitan mengakses informasi absensi dan lemburan mereka. Terus keterlambatan dalam penyediaan laporan kepada manajemen. Solusinya adalah menyediakan portal self-service yang mudah diakses untuk karyawan. Terus mengimplementasikan sistem pelaporan otomatis yang memberikan laporan secara real time kepada manajemen. Yang kedua adalah di sini adalah rancangan proses bisnis sistem berjalan. Use case diagramnya. Di sini kita bisa dilihat ada
administratornya, ada entry data karyawan, lihat proses absensi, entry data shift, eh, laporan overtime karyawan, entry data absensi, laporan absensi karyawan, dan lihat laporan absensi dan overtime seluruh karyawan. Yang kedua adalah activity dan sequence diagram. Yang pertama untuk data karyawan. Activity diagramnya seperti ini, ada administrator, login, masukkan data karyawan, simpan data, dan data karyawan. Untuk sequence-nya, administrator, sistem login, administrator, sistem masukkan data karyawan, sistem database, simpan data karyawan, database untuk sistemnya, konfirmasi penyimpanan, sistem administrator, tampilkan pesan sukses. Entry data shift untuk diagramnya ada administrator, login, masukkan data shift, simpan data shift, dan data shift disimpan. Sequence diagramnya bisa dilihat di sini. Administrator, sistem login, masukkan data shift dari sistem ke database, simpan data shift dari database sistem, konfigurasi penyimpanan dari sistem ke administrator, menampilkan pesan sukses. Di sini ada entry absensi karyawan ini dilakukan secara manual. Oke, yang pertama administrator login, masukkan data absensi, terus disimpan datanya, terus data absensi disimpan. Di sini sama sequence diagramnya sama yang di atas. Dan yang kedua adalah pulang tidak sesuai waktu, ditentukan oleh shift yang diikuti oleh pegawai tersebut. Untuk activity diagramnya ada administratornya, login, pilihan laporan absensi, tampilkan laporan absensinya. Sequence diagramnya di sini login dari administrator ke sistem, pilih laporan absensi, sistem ke database ambil data absensi, database ke sistem mengirim data absensi, dari sistem ke administrator menampilkan laporan absensi. Lihat laporan absensi karyawan. Untuk activity diagramnya itu hampir sama seperti di atas, malah sama ya. Administrator, login, pilih laporan absensi, dan ditampilkan lagi. Untuk sequence diagramnya juga sama. Untuk selanjutnya adalah laporan overtime. Untuk activity diagramnya di sini ada administrator, login, pilih laporan overtime, dan ditampilkan laporannya. Untuk sequence diagramnya, untuk sistem login dari administrator ke sistem, dari administrator ke sistem untuk memilih laporan overtime, dari sistem ke database ambil data overtime, database mengirimkan datanya, dari sistem menampilkan laporan. Untuk melihat laporan absensi per karyawan, untuk activity diagramnya itu dari administrator ke sistem login, pilih laporan absensi, masukkan nomor induk pegawai, tampilkan laporan absensi. Sequence diagramnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada login, pilih laporan, masukkan nomor induk, database mengambil data, database ke sistem mengirimkan data, dari sistem ke administrator menampilkan laporan absensi pegawai. Untuk melihat laporan overtime berkaryawan, untuk activity diagramnya itu dari administrator ke login, pilih laporan overtime, masukkan nomor induk pegawai, dan tampilkan laporan overtime. Di sini ada sequence diagramnya dari administrator ke sistem itu untuk login, dari sistem memilih laporan overtime, dari administrator ke sistem masukkan nomor induk, dari sistem ke database ambil data overtime pegawai, database ke sistem mengirim data, dari sistem ke administrator menampilkan laporan overtime pegawai. Yang ketiga adalah kelas diagram. Di sini kelas karyawan, ada kelas karyawan di sini menggunakan integer nomor induk, string nama, string shift, fingerprint sidik jari, get nomor induk pakai integer, nama string, shift string, sidik jari dengan fingerprint. Untuk kelas shift kerja, di sini ada string nama, ada time jam masuk, time jam mulai, jam selesai, jam pulang. Nama shift menggunakan string, jam masuk menggunakan time, istirahat time, selesai time, jam pulang time. Kelas raw data absensi, di sini ada nomor induk menggunakan integer, tanggal menggunakan date, jam masuk jam keluar menggunakan time. Untuk absensi di sini ada nomor induk pegawai itu menggunakan integer, eh, data tanggal menggunakan date, dan jam menggunakan time.
Dan di sini ada overtime. Overtime itu menggunakan Boolean. Terus yang keempat adalah state card diagram. Di sini state card diagramnya saya tampilkan. Tentatif, transition on masuk, on mulai istirahat, tidak masuk, state istirahat, transition of selesai istirahat, kembali bekerja, state pulang, seperti itu. Oke, yang kelima adalah komponen diagram. Di sini saya menggambarkan untuk diagramnya itu seperti ini. Untuk main programnya ya, di sini ada paket data absensi, ada data karyawan, dan data absensi, dan ada yang kedua di sini adalah paket laporan absensi dan overtime. Laporan absensi dan isinya dan laporan overtime. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.